dikerjakan aja, diekor hari ini. Saya Ida Wahidatul Hasanah SHMH. Nama yang lebih dikenal di teman-teman atau nama akrab saya Ida. Profesi saya adalah lawyer atau advokat. Alasan saya jadi pengacara atau advokat itu karena banyak tantangan. Jadi kalau di pengacara itu pekerjaannya itu di situ kita banyak tantangan. Jadi beda dengan pekerjaan orang kantoran ataupun yang kita biasa di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Pengacara itu pekerjaannya sangat fleksibel. Jadi kita dunianya kita lebih luas dan di situ banyak tantangan hidup. Jadi kayak kalau yang berani tantangan, oke, kita di advokat. Tapi kalau yang nggak suka tantangan, jangan di situ, gitu. Perkara yang sudah saya tangani banyak sekali. Per tahun itu paling tidak sekitar 250 perkara sampai 300. Jadi kalau dari saya sejak beracara dari tahun 2000 sudah ribuan perkara yang saya tangani. Kalau perkara bermacam-macam, dari perkara pidana, perdata, kemudian korporat atau perusahaan, perbankan, perkara keluarga, dan banyak sekali macam-macam, PT-UN juga. Memang masyarakat mungkin belum begitu paham tentang hukum dan juga kadang belum begitu paham profesi pengacara, advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, kemudian banyak lagi yang lain-lain ya. Tapi itu sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, profesi-profesi itu akhirnya digabung menjadi satu, namanya adalah advokat. Jadi advokat itu adalah profesi yang memberikan jasa bantuan hukum baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan atau di luar pengadilan maupun dalam pengadilan yang diatur oleh undang-undang. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk seseorang itu menjadi seorang advokat, seperti itu. Jadi memang kalau kita sudah terjun ke dunia advokat atau lawyer ini, ketika kita sudah dipercaya oleh masyarakat, kita akan mengenai banyak sekali permasalahan atau perkara-perkara yang harus kita tangani. Jadi gimana ya siasat kita supaya kita bisa memanage waktu. Jadi yang kita lakukan di sini bukan terkait dengan masalah kuantitas waktunya, tapi adalah quality time-nya. Jadi mungkin kadang dari pagi sebisa mungkin dari anak-anak bangun saya sudah harus pegang anak-anak. Sampai anak-anak itu berangkat sekolah sebisa mungkin kita yang ngantar. Jadi kebersamaan dari anak bangun tidur sampai berangkat sekolah adalah dengan ibu. Kemudian setelah itu kita bekerja. Nah pada saat kita bekerja itu kadang kita memang waktu yang tidak bisa diprediksi. Kadang kita bisa selesai gasik. Ya, kalau memang kita bisa jemput anak sekolah, kita jemput anak sekolah karena itu kebahagiaan anak untuk bersama ibunya. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti kita harus ada orang yang bisa mendampingi anak kita untuk bisa menjemput dan sebagainya. Kemudian kadang sampai di rumah itu kalau memang malam kita tidak ada pekerjaan, kita fokuskan dengan anak. Jadi kalau bisa HP juga kita agak taruh sebentar, entah setengah jam atau berapa, kita nggak pakai HP dulu. Kita janjian dengan anak-anak setengah jam nggak pakai HP semuanya. Jadi ayo kita ngobrol nih, seperti itu. Nah quality time kita seperti itu. Kemudian kadang untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari-harinya mereka. Sehingga ketika kita kok harus ada pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabtu ataupun hari Minggu, mau tidak mau saya akan membawa anak-anak saya karena itu adalah waktunya buat mereka. Sehingga apapun kegiatan kita ada di samping mereka. Jadi mungkin quality time yang kita lakukan seperti itu. Kami di sini berkantor di perumahan DPU Bina Marga 2, Pakisan, Candi Mulyo, Kedung Jawa Tengah masuknya ya. Kita di sini ini yang kantor induk kita, jadi pusatnya kita di sini.
Di lainnya kita juga ada kantor juga di Jalan Pahlawan Temanggung. Tapi kalau mau ketemu dengan saya, kita janjiannya ada di sini. Jadi kantor ini memang saya buat sebelahan dengan rumah. Ya termasuk quality time yang saya sampaikan tadi. Karena dulu saya punya kantor yang jauh dari rumah sehingga banyak waktu yang terbuang. Nah, ini untuk mensiasati quality time saya sehingga waktu saya sebelah rumah saya jadikan kantor dan sebelah adalah rumah tinggal, sehingga ketika saya tidak ada klien, saya tidak ada pekerjaan, saya bisa bisa main-main dengan anak. Ini seperti itu ya. Alhamdulillah kemarin saya dipercaya oleh rekan-rekan anggota DPC Pradi Magelang yang wilayah meliputi Purworejo, Temanggung, Kabupaten Kota, Magelang, kemudian sebagian rekan kita ada anggota yang ada di Wonosobo dan juga sebagian masih ada di Kabupaten Kebumen. Kedepan saya ingin bahwasanya DPC Pradi Magelang ini di bawah kepemimpinan saya akan saya ajak berlari maraton. Gimana? Kita tunjukkan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia Magelang ini ada. Kemudian kita itu mempunyai kualitas yang lebih dibandingkan rekan-rekan yang lainnya. Dan juga kita pengen Pradi Magelang ini bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat di wilayah X garis Sembilan Kedu pada umumnya. Dan saya juga pengen membuat rekan-rekan yang ada di Pradi itu dipandang bukan sebelah mata sebagai penegak hukum, tapi kita ini punya posisi yang sejajar dan setara. Karena profesi advokat itu adalah profesi mulia dan advokat merupakan bagian dari satu wangsa. Artinya apa? Jadi penegak hukum di Indonesia itu selain jaksa, pengadilan, kemudian kepolisian, satunya adalah advokat. Jadi yang dimaksud dengan caturwangsa adalah termasuk advokat di dalamnya. Saya ingin menambahkan di sini bahwasanya kita yang punya profesi advokat, kita harus menjunjung profesi kita yang mulia ini. Sehingga tugas dari seorang pengacara bukan hanya membela yang bayar, tapi adalah membela kebenaran dan keadilan. Jadi jika kita mendapatkan klien ataupun orang yang minta bantuan kepada kita, kalau memang posisinya salah, kita sampaikan salah. Dan kalau posisinya benar, kita sampaikan itu benar. Dan kita perjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan kami juga minta untuk kita semua untuk tetap berpegang teguh pada kode etik advokat, sehingga kita mendapatkan dihargai di masyarakat. Jadi kita bisa dihargai oleh masyarakat ketika kita bisa menghargai kode etik dan profesi kita sendiri.